Oke. Gimana pembukaannya ya? Gue bingung. Oke, di sini gue udah sama Angga. Iya, Angga. Apa kabar? Baik, baik. Jadi kesempatan kali ini gue coba sharing session nih soal bikin automation pakai Python. Lu sebelumnya udah Oke. pernah ngoding pakai Python belum? Python belum, Belum. Ya udah, belum. nanti sekalian kita lihat aja gimana caranya buat bikin automation. By the way, Oke. perkenalannya ada juga kali ya? Ya udah gue mulai dulu. Jadi kenapa gue bikin kayak gini? Alasannya adalah biar yang QA manual yang lagi searching tutorial itu kalau buat nyari tutorial Selenium itu biasanya hasilnya itu dari Java, terus JavaScript misalkan, Ruby, jarang ada yang ngangkat Python sih. Untuk yang bahasa Indonesia terutama belum ada. Nah, jadi gue cuman buat nambah varian aja lah buat teman-teman yang lagi mau searching cara bikin automation tuh gimana. Nah, ini gue coba cari apa referensi dari luar, ilmu yang udah gue dapat, gue mau share kembali lah. Nah, kesempatan kali ini gue ditemenin sama Angga, Septi Angga Dirja alias Angga. Ini adalah kawan lama gue dari dua company sebelumnya. Jadi sekarang kita pisah, tapi root-nya kita sama lah, sama-sama QA manual dulu, terus kita belajar automation bareng-bareng. Gitu, ya nggak? Ya, dari zaman Halodoc kita pertama manual. Nah, itu dia. Nah, kebetulan juga Angga juga udah mulai implementasi automation, tapi masih tahap awal ya. Iya, Nah, masih ini baru gue mau ngasih mulai. tahu ya buat lo lah comparisonnya di sini pakai Python nih kayak gimana, sesusah atau segampang gimana, ntar bisa jadi referensi buat lo juga. Siap. Oke, kita mulai. Pertama-tama gue udah posting satu blog di blog gue, satu post di fahrul.id, memulai automation Python bagian satu. Jadi sebenarnya nggak, gue udah bikin sebelumnya tuh kayak pendahuluan lah tentang dasar-dasar Python. Kalau lo Ya, buka di fahrul.id, ada di post ini nih, mau belajar Python mulai dari mana. Nah, di sini jadi tentang dasar pemrograman Python. Nah, pengalaman gue dulu tuh belajar Python tuh di sini nih, di sekolah coding. Terus juga banyak artikel atau resource lainnya, mulai dari tadi video di YouTube gratis. Terus juga ada online course di kode.id. Terus juga ada lagi buku-buku yang bisa dibaca terkait dengan Python. Di sini ada belajarpython.com, terus ada Goalkicker. Nah, ini semuanya gratis jadi bisa dicoba. Nah, oke. untuk proses automation ini ceritanya gini. Gue asumsinya di si user itu atau di si apa orang yang ngejalanin itu udah terinstall Python. Nah, kebetulan kalau di laptop lu kan belum di setup ya. Python mungkin belum ada, editornya belum Belum. ada juga. Jadi untuk yang lu nanti liatin aja dulu lah kayak gua gimana mempresentasikan si automation di Python ini. Nanti setelahnya baru nanti kalau lu mau coba ntar bisa pairing lah buat setupnya kayak gimana. Oke, Boleh. ngerti nggak nih? Yuk, lanjut. Udah ngantuk Lanjut. ya lo. Jam setengah 11 coy. Apa lah ya? Nggak apa-apa. Karena sambil nunggu sahur ya nggak. Oke, Masih WiFi. masih dong ya. Gue matiin video di HP gue ya. Kita fokus di share screen aja. Oke nih, kalau buat tools yang digunakan, halo nggak? Ya, halo. Nah, ini adalah terminal di Windows itu ada Git Bash. Kalau sebelumnya install Git itu ada namanya Git Bash.
ini lebih enak sih daripada pakai apa bawaannya Windows tuh command line ya. Nah, ini lebih enak. Nah, Command line CMD. asumsinya gua tuh orang udah install Python. Nah, kali ini gue pakai Python versi 3.8.2. Sebenarnya installnya gampang banget, lo tinggal ke webnya Python, terus download exe-nya, tinggal install aja, next. Kecuali di langkah yang terakhir tuh ada masukkan ke sistem path, lo checklist itu. Jadi biar bisa diakses di terminal kayak gini lah. Ketika lo ketikkan Python, muncul versioningnya versi berapa. Di sini ada batas minimum versionnya nggak? Batas apa? Batas minimum versionnya. Mau pakai version harusnya sih berapa di gitu? yang kepala 3 sih, bisa 3.7 atau 3.8 yang terbaru. Kalau gue pakai yang 3.8 ya. Oke. Nah, kita step pertama Python-nya udah diinstal. Terus yang kedua adalah IDE-nya, editornya mau pakai apa? Kalau gue di sini pakai Visual Code. Jadi kayak gini yang gratisan lah, yang enteng juga. Jadi kalau gue new window aja. Nah, benar-benar clean di awal. Nah, terus IDE-nya itu, nah ditambah Kite sih. Kite itu semacam kayak aplikasi pendamping lah. Jadi ketika lu nulis ada problem di kode, mau nyari kayak documentation resminya gimana? Biasanya kan kita buka Google terus cari docs. Nah, kalau pakai Kite bisa lebih cepat. Jadi tinggal langsung di Oke, ini khusus Python, dokumentasi dari Python. Si kite.com ini dokumentasi Python ya. Sama JavaScript bisa sih sebenarnya. Jadi lo install nanti bisa auto connect ke si Visual Code-nya. Nanti kita contohin. Terus berikutnya karena kita mau nge-automate Chrome, jadi kita harus download Chrome driver di sini. Chrome driver bisa di-download di web resminya di Chromium ini. Nah, tandanya kalau udah bisa atau udah di-install Chrome driver min v. Kayaknya lemot. Nah, 81. Nah, ada yang menarik di sini kalau kita lihat. Nih, kalau gua pakai Chrome versi 81 harus pakai Chrome driver versi 81. 80 harus 80. Jadi ini harus sama persis. Makanya kita harus lihat dulu di Chrome versionnya dulu, versi yang lu pakai tuh berapa. Nah, karena gua pakai versi 81, jadinya gua harus pakai Chrome driver versi 81. Oke. Nah, Chrome driver ini sebenarnya kayak aplikasi exe doang nih. Contoh, kalau gua klik yang ini, nanti lu download, terus kalau dilihat, kalau nggak salah nih kayak kemarin tuh ini nih, Chrome driver, gua ekstrak dia cuman exe doang. Nah, kalau lu Windows, lu tinggal taruh di Windows System 32. Nah, taruh di sini. Kalau nggak salah ada nih. Chrome driver gua atau di luarnya ya. Oh iya, di Chrome driver di C/Windows doang. Nggak mesti ke System 32 ternyata. Nah, kalau lu udah download terus ekstrak terus taruh Chrome drivernya di sini, harusnya udah kelar sih setupnya. Kita bisa lanjut mulai. Nah, untuk contohnya, jadi kita cuma mindahin Chrome drivernya aja ya? Iya, Chrome driver tuh nggak diinstal. Jadi lu setelah download tuh bentuknya zip gini. Kalau lu ekstrak isinya Chrome driver exe, terus cemplungin di C Windows. Nah, kayak gini. Cemplungin aja udah. Cara ngeceknya dia udah bisa atau enggak, lu buka terminal, terus Chrome driver min v. Muncul deh tuh.
Nah, gitu. Ada pertanyaan nggak? Cukup, belum ada dulu. Nih, gue bikin folder coding automation. Apa ya namanya ya? Python lah. Nah, ini kan masih kosongan lah, belum belum ada apa-apa. Gue klik kanan, open Visual Code. Jadi biar wait. Kayaknya ada dua. Ini enggak. Ini gue close biar satu doang, biar enteng. Dah, ini kosongan ya. Gue tinggal klik di sini terus new terminal biar ngebuka terminal di sini. Jadi kalau tadi kan terminal git bash-nya standalone gini, terus kalau ini lebih integrasi sama si Visual Code. Lu kelihatan nggak tulisan segini? Apa perlu gue gedein? Kelihatan. Cukup kok. Mungkin lu gue gedein dikit. Nah gini kali ya, ada gedean dikit. Oke. Oke, langkah pertama pip. Pip itu semacam kayak npm kalau di JavaScript, kalau di PHP Composer, kalau di Ruby ada Gems. Pip install pip nv. Nah, pip nv ini enggak usah sih. Kita install Selenium dulu. Selenium. Nah, kalau kayak gini kita install library Selenium di si Python secara global. Nah, karena gue udah diinstal, jadi munculnya ya udah kelar. Nanti kalau belum, itu biasanya ada download dulu library Selenium. Biasanya nggak lama lah. Nah, artinya gue udah uh, Ya. udah udah ready nih di sini. Nah, gue tinggal ini nih, klik new file. Ini misal gue kasih nama tes googling.py. Kenapa gue googling? Gue lupa kasih tahu skenario yang akan kita jalanin itu kayak gini nih. Kita buka Google, terus gua search profil nama gua misalkan. Terus hasilnya itu harus Google-nya hasil searchingnya itu menunjukkan kalau pencariannya berhasil. Nah ini skenario manualnya lah. Oke. Nah gimana cara bikin kode Python-nya? Di sini kita nulis from Selenium import WebDriver. Nanti gue jelasin artinya WebDriver itu apa, Selenium itu apa. Ini buat pertamanya doang lah ya, coba-cobanya. Nah, kalau di WebDriver kita mau pakai Chrome, kita tulisnya webdriver.chrome. Nah, gitu. Terus driver kalau mau buka web itu dia pakai .get di sini. Ini kayak auto complete pakai kita itu kayak gini nih. Ada lebih cakep. Oke. Get. Nah, link dari Google itu https google.co.id lah ya. Nah, udah buka, kita coba tunggu kayak karena cepet banget hasilnya, kita coba tambahin tuh. Enggak udah. Jangan dulu deh. Normal dulu. Driver udah buka Google terus gua quit. Oke, save. Nah, jalaninnya ini kan ada file tes Google ya. Python tes googling. Yuk. Enter. Tuh.
kayaknya internetnya lemot nih. Mungkin gara-gara streaming sambil rekam di gembel. Nah, itu kan tadi udah kebuka browser. Kenapa? Oke, itu kita ke browser google.co.id. Iya, benar. Nih, Gue jadi kayak buka Chrome. kita buka Windows, habis itu kita ke Betul, Google, habis kita itu tutup kita quit. lagi browser. Nah, Oke. sekarang gue mau jelasin dulu WebDriver itu apa. Jadi konsep automation si Selenium itu kan dia akan mengotomasi interaksi dengan browser ya kan. Kayak dia ngebuka halaman, URL tertentu, dia ngeklik elemen web, terus dia input si text field atau nge-submit form. Nah, itu kan ada interaksi dengan browser ya. Nah, istilahnya di automation itu namanya driver atau web driver. Makanya kita perlu Chrome driver itu untuk nge-automation si browser Chrome. Nah, kalau lu mau pakai Firefox, ini tinggal ganti di sininya nih dot tuh Firefox ada, terus yang lain ada apa lagi ya? Tinggal lihat aja autocomplete ini. Ada Opera, ada Safari buat di Mac, ada Phantom juga, Android, BlackBerry, macam-macam lah tipe-tipe browser yang bisa di-automate sama si Selenium WebDriver ini. Nah, untuk sekarang yang gampang kita pakai Chrome aja. Tapi ini bisa Ini juga kok untuk buat yang versionnya Firefox dan gimana? kenapa? Untuk versionnya misalnya kan Chrome ada beberapa version, Firefox ada beberapa version. Nah, kalau di situ itu bisa di-set nggak? Oh, itu kan tergantung dari yang instalasi kitanya gitu. Jadi ketika lo Oh, mau bawaan. version berapa, lo harus punya binary-nya si Chrome itu juga. Oke. Gitu. Idealnya sih satu komputer tuh satu version. Nanti kalau lo mau Oke. pakai multiple version itu bisa pakai Docker, jadi bisa divariasiin tuh di dalam Dockernya itu isinya Chrome versi 76 misalkan 80 atau isinya Firefox itu akan lebih enak lagi. Nanti kedepannya kita coba belajar itu juga sih. Jadi automation di multiple browser juga bisa. Cincai lah. Nah, lanjut lagi nih ya. Tadi kan goalsnya buat nge-googling nih, ya kan? Nah, jadi gimana sih caranya? Nah, kita kan buka dulu, misalkan interaksi manualnya kan buka Google kayak gini. Terus gue ngetikin nama, gini, terus gue enter. Nah, proses ngetik nama ini adalah interaksi dengan elemen text box ini kan. Nah, kita perlu namanya nyari selektor. Nah, kalau pakai Google Chrome, lu tinggal inspect element, ini, Ctrl Shift I. Nah, ini kelihatan tuh. Input tipe kelas bla bla. Kita cari locatornya di sini. Nah, bisa name queue atau bisa kelas, tapi kayaknya name queue ini lebih relevan. Nah, ini namanya locator yang bisa kita pakai. Nah, contohnya di sini kan ada driver dot find element. Nah, ini ada macam-macam nih, ada by ID, by name, by CSS selector, expat, segala macam-macam. Ini yang kita pakai by name. Q. Nah, kita udah dapat nih elemennya, kan dicari nih find by element. Kita mau ngetik di sini. Metodenya adalah send keys. Oke, gue masukin itu. Nah, ini kan akan ngetik kayak gini. Tapi dia belum mencari nih. Kita perlu ketik enter. Gimana tuh? Nah, bisa pakai namanya case. Nah, di sini kita perlu import. Kalau di Google Visual Code itu bisa auto import. Tinggal kontrol titik. Nah, akan ada pop up dikit gini from misalnya ini import enter aja.
dia akan auto import kayak gitu. Nah, key enter itu. Nah, Oke. setelah ini berhasil, goals berikutnya adalah gimana mastiin kalau hasilnya itu menunjukkan yang sesuai gitu. Simpelnya sih dari sini nih, dari title. Jadi kita ambil diver.title. Kalau di Python itu assert tuh kayak pastikan nilainya true, berarti title sama dengan bukan, terbalik. Kalau dilihat kan hasilnya nih, penelusuran Google ada koma belakangnya kan, jadi kita nggak, lebih baik jangan eksak dibandinginnya atau sama persis gitu, pakai sama dengan gini. Oke. Lebih baik pakai in, jadi In. kayak contain gitu. Nah, pastikan title-nya mengandung kata ini. Udah kelar baru quit gitu. Jadi pastiin ini, atau kita memastikan resultnya juga ini di si H3 nih, kelas R. Kelas Nah, R. kelas R, lu masih ingat cara pakai cropat? Cropped. Ingat dong. Kalau pakai kalau ada kelas lebih, kalau ada ID mending ID, kelas. Nah, gitu. Kalau ini pakai apa nih? Lu mau ngambil ini? Yang itu pakai kelas ya? Iya, pakai kelas bisa, tapi kayaknya kalau buat ini coba nih ya. Ini kan isinya H3 nih. Kita cek. Oke. H3 ada berapa banyak? Tuh, ada banyak ternyata. Jadi semua judul termasuk ini juga ada H3-nya. Nah, kita pakai elemen H3 juga bisa sebenarnya. Sama kayak Ya, tadi. dan di array pertama digituin. Ya, betul. Jadi assert sama tadi driver find element by CSS selector 3. Nah, ini kita mau ngambil teksnya. Jadi kan elemen H3 ini kalau dilihat kan isi teksnya tuh kayak gini nih. Nah, ini yang mau kita ambil. Jadi kita sama kayak tadi. In. Oke. Gitu. Coba ya, kita save terus jalanin lagi. Cara jalaninnya kayak tadi, Python test googling. Nanti error. Apa enggak? Oh enggak, berhasil. Nah, gitu. Sampai sini ada mau ditanyain nggak? Jadi Kalau contoh kan. cara kita tahu itu berhasil semua, yang assertnya itu di mana ya? Nah, inilah fungsinya test framework. Nanti kita pakai PyTest. Sementara ini kita nggak pakai PyTest dulu nih. Kita coba biar tesnya fail, karena automation yang nggak pernah fail itu jangan pernah lu percaya. Ya. Ini daripada kita comparein, gue mau coba ini sama dengan. Ini Equal. pasti fail karena page title itu nggak cuman Fahru Haludi doang, tapi ada penelusuran bla bla bla. Tuh ada teks penelusuran. Ini nunggu dulu, otomatis biasanya sampai elemen yang dia mau tuh muncul. Oh, Timeoutnya. enggak deh. Nah, ini gini deh. Gue ceritain kenapa browsernya nggak nutup. Jadi, ketika assertnya di error atau return false,
dia nggak ngejalanin komen setelahnya. Nah, kalau di sini line 9 tuh pas bagian ini dia Ya, error, dia langsung keluar program. Jadi nggak ngejalanin proses di bawahnya. Ngerti oke. nggak? Jadi Ya, gara-gara ya, paham. error dia langsung throw Dan exception. dia ngasih tahu di line berapa itu yang errornya. Line-nya berapa. Nah, kita akan coba refaktor ini biar ada namanya, kalau di test framework itu ada yang namanya setup, ada yang namanya tear down. Tear down itu akan dijalanin setelah tesnya kelar. Ada lagi setup itu akan dijalanin sebelum tesnya mulai. Nah, Oke. di Python itu kita biasanya paling cakep itu pakai namanya PyTest. PyTest itu unit testnya Python, struktur kayak test runner juga ada, pluginnya banyak, jadi kita bisa pakai. Assertnya juga ada komen yang lebih cakep nih kayak gini. Bla 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 bla. Nah, untuk pakai PyTest kita harus install library-nya. Cara install library di Python itu adalah pip install PyTest. Ini berlakunya global. Oke. Tuh, dia install kayak gini nih. Dia ada versioningnya nggak? Versioningnya otomatis ngambil yang paling stabil sih biasanya. Kalau kita nggak pakai define versi berapanya gitu, tuh dia akan download versi PyTest 54 nih. Nah, PyTest sudah berhasil diinstal. Kita coba dulu sekarang yang simple dulu. Kalau PyTest itu harus dibungkus ke dalam metode yang diawali sama test underscore bla bla bla. Kita contohnya googling. Nah, di Python itu nggak ada kurung kurawal gitu untuk menandakan ini bagian dari function. Kita harus nambahin tab atau spasi 4 kali lah. Oh, oke. Jadi dia nandain di dalam sininya itu pakai indentasi. Jadi kalau Ya, udah kayak gini, kita save. Nah, buat jalaninnya, tadi kan kita pakai Python. Sekarang pakai PyTest, terus googling gini. Outputnya tuh lebih cakep nih, ada kayak tampilannya kayak gitu. Oke, harusnya fail juga. Tuh. oh, iya. Nah, kalau tadi kan failnya nggak ketahuan tuh gimana. Kalau di sini bisa ketahuan nih, aktual sama expectednya. Ini aktual resultnya ada mengandung kata penerusan Google si page title-nya. Yang kita pengen itu yang kayak gini. Makanya kan harusnya pakai in, tapi bukan Iya. except kayak gini. Nah, tapi problemnya belum solve nih. Dia masih buka sessionnya, nggak ditutup. Ya kan? Tapi minimal kalau pakai PyTest, tampilannya lebih cakep aja di terminalnya. Nah, gimana caranya untuk solve-nya gini? Kita belajar yang namanya si fixture. Langsung aja deh. Gue udah hafal. PyTest the fixture. Kayak gini kayaknya. Nah, kan tadi kita pakai namanya driver. Nah, driver ini kita pindahin nih. Sebelum tesnya dimulai, kita declare kayak gini. Nah, biasanya kalau dari function itu, lo tahu yang namanya return. Iya. Nah, jadi kan konsepnya function ini ketika dipanggil, dia akan nge-return variabel ini kan, driver untuk siapa aja yang memanggil ya. Nah, tapi programnya berhenti nih kalau lo return di sini. Padahal kan kalau di yang kita pengen tuh
setelah gua tes dia akan nge-quit. Nah, jadi kalau di Python dia ada namanya yield. Yield itu konsepnya sama kayak return, tapi nanti setelah dia udah kelar sama function setelahnya dia akan balik lagi ke sini. Jadi kayak dipinjemin, nih gua pinjemin driver, terus ntar udah kelar pakai balik lagi ke sini, terus jalanin quit. Oh, oke. Nah, cara pakainya, ini kan tadi driver, gue tinggal taruh argumen atau parameter di tesnya gue. Di si PyTest itu otomatis nyari argumen ini ke dalam fixture. Dari fixture ada nggak sih yang namanya sama? Nih, ini ada nih. Nah, kayak gitu. Coba kita save, terus jalanin lagi. PyTest test googling. Jebret. Hah? Oh iya, belum diimport. Import PyTest. Gitu. Kok nggak kedetek ya? Save. Cakep. Ini masih fail kan harusnya. Masih fail, tapi harusnya close ya. Nah, Oh, tuh. Jadi sekarang udah ada kayak strukturnya lah tesnya kita. Ini di atasnya yield itu kita anggap setupnya, quit itu setelahnya. Oke, nah terus berikutnya tes kedua gue misalkan googling angga lah driver. Ini gue copy, cuman gue ganti aja buat biar simple. Oh tadi banyak kurang tuh, tapi apa deh, ini gue ganti angga dirja aja lah. Kita lihat seberapa terkenal lo di Google, muncul nggak profil lo. Cocok. Save nih ya. Cara jalaninnya apa tadi? PyTest. Nama file. Tes. Tes pertama fail, belum gue ganti lagi. Nah di jalan tes kedua nongol juga. Dua tes fail. Bisa nggak? Ini kan tadi kita ngejalanin istilahnya dua test case. Kalau ngejalanin cuma salah satunya doang, itu by apa? By line atau gimana? Bisa sih. Di command line bisa. Kalau di sininya juga kalau ada apa? Sebenarnya ada plugin, nanti bisa ada kayak play gitu. Ntar gue benerin dulu. Ini harusnya in. Lu juga in. Biar pas. Nah, tadi gimana caranya buat ngejalanin satu test case doang. Nih, ini kan nama filenya. Biasanya .2 terus nama functionnya. Oh, oke. Gitu. Coba ya. Tuh, masuk ke yang kedua. Oke. Nah, kalau pas hijau gini. Itu kita udah belajar apa tadi recapnya nih ya. Gua recap dulu. Selenium, terus kita belajar WebDriver, terus juga PyTest. Gitu. Nah, kedepannya nanti gue mau refactor lagi biar si tesnya ini lebih maintainable. Nanti kita akan pakai namanya page object model. Pernah dengar? Yuk. Yuk.
Jadi page object model itu cara kita nulis kodenya biar lebih cakep dan sesuai dengan standar yang biasanya dipakai sama yang lain sih. Pakai page object model biar kayak dikumpulin gitu loh. Semua elemen dalam satu halaman ke dalam satu file page Ya, object. Nah, tapi itu kayaknya nanti di video berikutnya aja. So far, yang untuk sekarang segini dulu aja. Jadi sebagai pemanasan. Nah, gue mau tambahin lagi informasi untuk kita belajar Python tuh dari mana. Di file gue cantumin keterangan nih kayak XPath tuh apa, terus CSS selector tuh seperti apa nih bedanya kalau pakai XPath kayak gini, kalau pakai CSS kayak gini contohnya. Kalau dia uh, lebih detail sih nanti ada sih linknya di sini, bisa lu coba buka. oke. Terus juga pipenv, oh iya tadi kita nggak pakai pipenv ya. Oke, buat berikutnya kita pakai pipenv. Pipenv itu biar versioningnya kita tuh antar project nggak tabrakan. Jadi misalkan di project A dia pakai Selenium versi 3, di project B dia pakai versi Selenium 2 mungkin. Nah, jadi biar bisa versioningnya beda dalam satu PC, kita pakai namanya virtual environment. Nah, itu namanya pipenv. Di sini juga sebenarnya gue udah nulis deh kayaknya. Nah, pipenv itu kayak gimana, maksudnya kenapa kita pakai. Terus linknya kalau untuk belajar si Selenium Python bisa dibuka di sini. Ada Selenium Python. Di sini sebenarnya ada informasinya lumayan lengkap. Kayak wait, explicit wait, implicit wait. Mungkin nanti kita bahas juga. Terus ada page object model, konsepnya kayak gimana. Nah, kita intip dulu. Terus macam-macamnya. Nah, ini namanya pakai unit test, ada proses setupnya buat bukanya. Terus kayak gini page-nya kita initiate, terus ada klik go button dan lain-lain. Nah, nanti kita bahas itu setelahnya. Locator juga dibahas di sini. Terus form udah, itu udah. Kayaknya itu dulu deh yang gampang. Menurut Siap. lo ada pertanyaan nggak? Untuk sekarang udah cukup paham sih. Paling besok kita coba yang page object model dan bikin lokator-lokatornya dulu dah. Iya, besok lebih canggih lagi webnya. Nggak cuman cek googling gitu doang sih. Nanti gue cari dulu Siap. web apa yang kira-kira kita mau automate. Bisa web yang beneran yang kayak Tokopedia, Bukalapak, atau aplikasi-aplikasi lain. Nanti kita ngoding bareng aja, Pak Erik. Gitu. Siap. Jadi Python ini enaknya dia nggak terlalu banyak deklarasi kayak Java. Java kan ada tipe datanya kayak gimana. Terus kurung kurawal juga minimal banget, hampir nggak ada gitu. Jadi lebih enak sih ngodingnya, lebih happy. Jadi lebih cepat juga dieksekusi. Gitu. Oke, thank you Angga. Kalau begitu nanti kita coba di laptop lo buat apa? Tes kodenya bisa atau enggak. Jadi nanti kita bisa pairing. Atau dari Oke. gue juga nggak apa-apa sih untuk sekarang. Kasihan udah malam, ngantuk lu kan. Terga sahur lagi. Siap. Oke, gitu aja Angga. Thank you. Yuk, Oh iya, ini thank gue you. mau upload di YouTube tapi gue belum tahu mau YouTube mana. Kayaknya gue mau register lagi. Ada ide buat nama channelnya? Lanjut aja ini tester gadungan. Kece juga ya. Udah gue Branding namain lo channelnya. itu. Oke, buat teman-teman yang lihat, mohon maaf aja kalau videonya rada-rada nggak jelas ya, karena memang kita masih belajar lah buat sharing. Yang penting ada niatnya dulu lah buat bikin video buat teman-teman. Ya kalau nggak ngerti bisa komen, nanti bisa gue balas. Atau nanya di sosial media, di LinkedIn boleh, di Instagram boleh. Tinggal cari aja Fahrul CH. Biasanya nemu. Kalau Angga bisa apa? Lu mau share ID sosmed lu? Nggak tahu juga. Ada yang follow apa?
Di private. Iya nanti. Ntar kita saling sharing dah. Iya, apa dah? Apa dah? Namanya, lu mau kasih tau nggak? Ada di Septi Angga Dirja. Nah, itu buat teman-teman yang dengerin bisa di blog. Oke, Aman. itu aja. Mohon informasinya, komentarnya lah. Kalau sharing session pertama kita kayak gimana? Oke atau enggak? Ada masukan ya gitu. Iya, itu aja. Terima kasih semuanya atas kesediaannya menonton video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe. Anjir geli banget. Subscribe dan like. Udah. Oke. Oke. Thank you. Nggak pakai edit-edit, langsung upload. Oke? Yuk. Thank you guys.